bersyukur kehadirat Ilahi Robbi bahwa pada kesempatan ini dalam suasana yang cerah kita masih diberikan kenikmatan iman, Islam, kesehatan, rezeki, barokah. Tak lupa salawat serta salam semoga terima curah pada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan kita para pengikutnya yang ajam. Bapak dan Ibu, hari ini kita berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam rangka diseminasi membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Bapak dan Ibu, kami undang karena berkaitan dengan hal-hal yang sangat urgent untuk kegiatan pembinaan anak didik kita, termasuk kita sebagai guru, dari jenjang dan dari waktu ke waktu. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berikutnya adalah sambutan dan sekaligus mungkin wejangan dari Ibu Pimpinan berkaitan dengan kegiatan hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita semua dapat berkumpul hari ini ya dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku dan bapak ibu semua, alhamdulillah ya, hari ini mungkin untuk pertama kalinya Pak Jeje sebagai calon guru CGP, calon guru penggerak ya, akan melaksanakan praktik baik ya, dimana praktik baiknya ini membawa tema ini ya, membangun budaya positif di sekolah kita SD Negeri 149 Cigadung. Adapun kegiatan ini ternyata bukan hanya untuk Bapak dan Ibu guru, tetapi juga diikuti oleh anak-anak kita ya, sebagian dari anak-anak kita. Saya berharap Bapak dan Ibu juga anak-anakku sekalian mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya sehingga nanti ada hasil ya yang bisa kita petik dari kegiatan ini. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Pimpinan yang sudah menyampaikan sambutannya dalam kegiatan diseminasi membangun budaya positif di sekolah. Baik Bapak dan Ibu, kita akan awali kegiatan ini dengan budaya positif. Mungkin Bapak dan Ibu juga sudah memahami apa itu budaya positif. Budaya positif merupakan suatu kebiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan-kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Nah, Bapak dan Ibu, di sini kita kebiasaan-kebiasaan yang positif itu sudah sering dilaksanakan ya Bapak dan Ibu di sekolah. Budaya-budaya positif ini sudah dalam karakter profil pelajar Pancasila sudah mulai terbina. Salah satunya adalah kegiatan-kegiatan yang beribadah, kegiatan ibadah, cinta lingkungan, cinta tanah air, itu sudah mulai dilaksanakan. Sekarang kerohanian atau keagamaan kita juga sudah berkelanjutan, yaitu kegiatannya sholat duha, kultum, sholat berjamaah. Itu adalah kegiatan-kegiatan yang sudah sering kita laksanakan bersama. Nah, ini adalah budaya positif yang harus kita kembangkan bersama. Kemudian di sini ada budaya positif meliputi apa saja? Perubahan paradigma, stimulus respon. Kemudian konsep disiplin positif, keyakinan kelas, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol dan juga segitiga restitusi. Nanti kita akan, insya Allah kita bahas ini semua ya Bu ya, yang berkaitan dengan budaya positif. Kita akan mulai ke yang pertama, perubahan paradigma. Nyaman, aman,
agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah. Nah, kita lihat Bapak dan Ibu, di sini dicatatkan adalah aman. Kita sudah lihat di ruang kelas-kelas sekarang sudah mulai aman dan nyaman, sudah sangat nyaman malah Bu. Ya, kita konsepnya kita sudah melihat bahwa ruang-ruang kelas, bahkan kemarin saja Ibu, saya di sini sampai jam 7:30 malam, ruangan Ibu Karmila itu masih proses nggak tahu apa gitu ya, saya belum lihat lagi ruangannya, tapi sedang proses. Orang tua itu subhanallah, ketika melaksanakan tugas dengan disiplin susah ikhlas saja Bu ya. Kita padahal sudah mencanangkan anak-anak disiplin tepat waktu ya Bu ya. Nah itu sulit juga aplikasinya. Nah itu, jadi di sini makna disiplin sendiri Bapak dan Ibu, untuk kedisiplinan itu globalnya sangat luas. Nah ini ya. Nah sekarang kita lihat tujuannya, yaitu menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang merdeka, mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Akan tetapi perilaku baik dan berlandas nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai yang mereka hargai untuk mencapai tujuan mulia. Ini adalah tujuan positif untuk disiplin. Jadi Bapak dan Ibu, sekolah kita ini sudah menerapkan budaya positif, alhamdulillah. Datang tepat waktu, anak mungkin masih ada sekian persen yang kesiangan. Mungkin ada beberapa faktor. Satu, rumahnya jauh biasanya biar jadi kendaraan tidak ada efek orang tua yang bekerja, anak pergi sendiri dan sebagainya. Itu adalah efek dari disiplin. Hanya budaya satu yang sudah kita laksanakan, disiplin tepat waktu sudah, alhamdulillah. Termasuk Bapak Ibu guru juga sekarang berkat pimpinan, Ibu pimpinan yang menegaskan bahwa ketika ini tidak boleh pulang dan sebagainya. Alhamdulillah sekarang perkara di ruang guru itu satu kedisiplinan yang sudah mulai diterapkan di lingkungan sekolah. Lalu disiplin apa lagi Bu yang selain dari waktu? Kita disiplin tugas. Ketika Bapak Ibu kita itu banyak Bu ya, selain dari anak, guru juga punya disiplin tugas. Ketika ditentukan tanggal sekian tugas selesai, kita itu bergotong royong, kita saling membahu, menegakkan sebuah disiplin. Kenapa? Karena motivasi Bu. Jadi motivasi juga merupakan efek dari penegakan kedisiplinan. Lalu di sini ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Nah, kita lihat motivasi. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, Ibu dan Bapak, kita itu selalu memotivasi di kelas. Ya. Apa motivasi kita di kelas ketika awal? Pertama, ketika kita masuk kelas biasanya kita memberikan semangat. Kita biasanya kesulitan Bu, ketika saya juga kemarin waktu di PP itu katanya kalau semangat, motivasi itu kayak gimana sih kalau ketika di kelas? Apakah kita nyebutkan anak-anak, Bapak akan ngasih motivasi? Tidak ya, tapi kita bisa memberikan dengan yel-yel juga merupakan motivasi. Atau mengucapkan salam juga sebetulnya motivasi Bu. Ya ketika anak tidak siap belajar, kita mengucapkan salam dan sebagainya, itu merupakan rangkaian motivasi. Nah ini kita lanjutkan. Tujuan motivasi. Di sini satu, memberikan semangat atau gebrakan. Nah, jadi motivasi itu memberikan semangat. Ayo anak-anak, dengarkan. Nah, itu motivasi. Yang di belakang jangan ngobrol. Nah, itu motivasi. Sebetulnya itu motivasi gebrakan. Ketika ada yang bilang begitu, semua akan konsentrasi kembali ke titik awal. Atau gebrakan itu, ayo semuanya kita mulai bekerja. Semangat semuanya, itu motivasi. Ya, bagaimana anak-anak sudah siap belajar, itu pun adalah motivasi. Jadi motivasi itu rangkaian kata-kata yang kita bangkitkan biar anak sanggup dan siap untuk mengikuti pembelajaran. Termasuk kita ketika ibu pimpinan menyatakan,
Bapak dan Ibu tong hilap enjing ABCD. Kita itu sangat responsif karena motivasi kita ada instruksi jelas, gitu ya. Kita sering melaksanakannya Bu. Ketika Bapak dan Ibu lagi enaknya saat tiba-tiba tinggal HP, punten tombol ke ini, wah sibuk super. Itu jadi motivasi dorongan ya Bu ya. Jadi gebrakan kita, subhanallah. Lalu yang kedua, fokus untuk mencapai sesuatu dengan memusatkan perhatian individu pada tugas atau tanggung jawabnya yang berhubungan dengan pencapaiannya. Yang tadi Bu, jadi ketika kita motivasi itu munculnya juga selain dari kita memberikan motivasi, kita juga memiliki motivasi. Ketika seseorang ingin menjadi berhasil, awalnya dari motivasi. Ya Bapak dan Ibu, motivasi itu kan keinginannya. Ketika kita motivasi untuk melakukan sesuatu, biasanya kita akan fokus untuk mencapai sesuatu. Jadi fokus motivasi. Pahamakan, saya ingin ranking 1. Itu kita akan fokus pada pembelajaran. Atau Ibu dan Bapak yang fokus mengantar motivasinya ingin apa ABCD, biasanya kita akan memfokuskan sesuatu tersebut. Kemudian menggerakkan kekuatan dalam diri. Nah ini terbiasa motivasi biasanya gitu. Karena keinginan saya ingin punya mobil. Amin. Ya. Saya ingin punya mobil. Ketika motivasi itu muncul, beberapa tindakan yang dilakukan dari diri menjadi sebuah kekuatan. Salah satunya jadi kerja keras. Biasanya seperti itu. Motivasi muncul pada diri sendiri. Saya ingin ABCD, itu pasti motivasi yang muncul. Lalu membantu memenuhi kebutuhan. Nah, motivasi memenuhi kebutuhan di sini, Bapak dan Ibu, ketika kita sudah tercapai keinginan. Nah, tadi kan saya ingin beli mobil, terus kita bergerak, itu akhirnya biasanya terpenuhi. Insya Allah. Karena memang sudah difokuskan. Biasanya mungkin ingin atas naon fokus, termotivasi mesin, bayarnya jadi kikis. Biasanya begitu. Itu juga motivasi, membantu memenuhi kebutuhan. Mendorong timbulnya suatu perbuatan yang tadi Bu, ketika kita ingin ABCD, ketika ingin jadi anak yang baik, ketika ingin jadi yang nomor 1, fokusnya adalah pada pekerjaannya, maka kita akan mendorong timbulnya keinginan bekerja keras. Kemudian menentukan jalan perbuatan ke arah mewujudkan suatu tujuan atau cita-cita. Nah, biasanya punya cita-cita, biasanya anak-anak SD sekarang punya cita-cita. Ibu dan Bapak kebungkur dari cita-cita bangkitannya abdi hoyong jannah akan tercapai aja terguru gitu kan. Nah ini juga sebetulnya ada yang muncul dari dirinya sendiri. Awalnya hanya jangan terguru pada tahun jadi guru, karena ada motivasi itu bisa dari samping juga, selain dari diri, dari samping juga sudah ada. Terus lah jangan terguru, guru makin itu jadi ada motivasi biasanya. Asalnya ngiringan kan penting mah gaduh damel biasanya ada motivasi. Jadi guru mah enak. Itu sebuah motivasi yang ada timbul dari diri untuk mencapai tujuan. Menentukan cepat atau lambatnya suatu perbuatan. Nah, motivasi itu menentukan cepat atau lambatnya perbuatan tergantung motivasi kita. Kan ada Bu yang motivasinya bagus, dia akan kerja ekspres. Ada motivasi yang tidak bagus, maka kerjanya pun tidak bagus. Ya, itu adalah dari segi menentukan cepat atau lambatnya. Kita tinggal kembali ke kita Bu, motivasi itu. Dan motivasi itu bukan hanya untuk orang luar, tapi orang dalam termasuk diri kita itu juga harus ada. Nanti Bu Bapak, saya tidak akan berhenti juga menyampaikan kapan kita akan mulai latihan CGP angkatan 10 sudah dibuka ya Bu ya? Atau sudah tertutup? Nah, saya belum membuka latihan lagi. Nanti angkatan berikutnya kalau dibuka, kita isi babarengan ya Bu ya. Kata dasar pertama adalah motivasi. Berhasil dan tidak itu usaha yang menentukan. Motivasi dulu, kalau sudah tidak ada motivasi, itu mah sudah tidak ada harapan. Tapi kalau bismillahirrahmanirrahim itu jadi motivasi. Karena segala sesuatu kembalikan kepada Allah itu motivasi. Karena segala sesuatu tetap saja sehebat-hebatnya tujuan, tetap saja tidak akan berhasil kalau seandainya motivasinya tidak terus dipupuk. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah hukuman. Hukuman
adalah vonis atau putusan yang diberikan pada seseorang. Nah, Bapak dan Ibu, mungkin kita sering juga dulu ya, sering ya, ketika peraturan tentang hak anak itu tidak dimunculkan di pendidikan, Bapak dan Ibu alami mungkinnya guru yang sangat super, ketika anak tidak melakukan apapun pasti aja siap-siap di garis panjang kena tangan. Nah, dulu mungkin Bu Yuli pangitan nggak pernah ngarawasan ayat itu gurunya. Ada ya, ada, itu adalah hukuman atau suatu keputusan yang diberikan. Nah, sebuah hukuman. Nah, di sini ada yang harus kita bahas dulu. Ini ada pembelajaran, nanti kita coba bahas bersama tentang hukuman. Baik Bapak dan Ibu, di sini Andi kurang menguasai pelajaran matematika sehingga ada pertanyaan. Andi menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gegap pada saat berupa menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Andi yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Irfan pada saat itu membiarkan teman-teman Andi menertawakan Andi yang tergagap dan malu luar biasa. Tidak sampai di situ saja, Pak Irfan meminta Andi untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya sendiri karena tidak bisa menjawab Pak Irfan. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa terbahak-bahak melihat Andi di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, ini ada pertanyaan Bu dari tema ini. Apakah Bapak dan Ibu setuju dengan tindakan Pak Irfan terhadap Andi? Nah, kenapa Bu? Nah, kenapa tidak setuju? Karena hukuman. Baik, terima kasih. Ada lagi Bu yang bisa berargumen? Kenapa sih Ibu tidak setuju? Kalau yang tadi Andi tidak mengerjakan Andi tidak senang matematika, dia senangnya menggambar. Ketika ditanya gagap, lalu disuruh ke depan, berdiri di depan kelas menunjuk hidungnya. Biasanya kalau ada hal yang aneh, anak-anak memang tertawa ya Bu ya. Nah, pertanyaannya, apakah setuju? Tadi tidak setuju. Kira-kira selain dari Ibu jawab, apa ada yang enggak yang mau memberikan argumen Bu? Atau Bapak? Yang tadi berkaitan Pak Andi ya. Nah, ini berkaitan dengan Andi. Kecuali, nah kamu nulis ya, saya tidak akan bawa CPR satu buku. Wah, baru itu bakal ingat. Tapi kalau cuma satu halaman, hari ini selesai, besok biasa lagi. Biasanya seperti itu. Nah ya, kemudian Bapak dan Ibu kita akan lihat. Jadi hukuman harus ada sakitnya. Kalau konsekuensi dia tidak ada rasa sakit, tapi dia mencoba. Nah, mari kita lihat Bu di sini. Coba kita jawab Bu. Nomor satu, menurut Ibu hukuman atau konsekuensi menurut Ibu atau Bapak? Konsekuensi, kenapa Bu? Kita jangkauan ya. Nomor satu ini termasuk konsekuensi. Benar Bu ini gitu? Coba Bu. Sifatnya tidak menyakitkan Bu. 100 kali. Berarti ini termasuk ke dalam hukuman karena terlalu banyak ya. Baik. Silakan nomor 2 Bu. Kenapa Bu hukuman? Hukuman jadi tidak menyakitkan. Fisik ya? Pada fisik. Diomongin tak Bapak guru olahraga nanti. Nomor 3 Bu. Masih hukuman? Baik, berarti murid masih harus push up tadi ya. Ini ada fisiknya, ada kontak fisiknya. Kalau yang nomor 4, kenapa Bu konsekuensi? Iya, konsekuensinya dia harus menggantikan buku yang baru, gitu ya. Konsekuensi, bagus. Yang nomor 5? Yang nomor 6? Ya Bu, hukuman atau konsekuensi nomor 6 nih, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ayo, maka kita berargumen saja Bu. Anak-anak boleh ikut jawab. Ini hukuman atau konsekuensi nomor 5 ini.
Murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu kaki. Ya, ya, ya. Jadi gimana? Seharian. Ya, berarti hukuman ya, karena ini terlalu berat kan. Nah, pertanyaan terakhir gimana Bu? Hukuman? Lari mengira Pak basket tadi sama yang lari. Ya baik, ternyata alhamdulillah ya Bu ya, kita sudah meyakini bahwa selalu yang dikenal ada hukuman-hukuman karena tetapi konsekuensi juga termasuk adalah hukuman. Konsekuensi itu artinya kita apa ya? Jawaban kita ya, jawaban dari apa yang telah kita lakukan sebagai sanksi. Nah, sanksi. Nah, ketika menulis itu sanksi. Tadi Bu Rani baca Al-Quran itu juga sanksi, ya, termasuk ke dalam konsekuensi. Ini ada lagi keyakinan kelas. Nah, kalau dulu bukan keyakinan kelas, namanya Bu peraturan kelas. Tapi apa bedanya peraturan dan keyakinan kelas? Kita akan bahas dulu bersama. Apa itu keyakinan kelas, Bu? Keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama, yang berasal dari perbuatan dan dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas. Nah ini, jadi nilai keyakinan ini tidak berdasar kepada aturan. Nah bukan aturan yang ditetapkan oleh guru, tapi keyakinan kelas ini adalah kegiatan yang ditentukan secara bersama. Contoh, bagaimana keyakinan di kelas? Biasanya kalau di hari pertama masuk sekolah, anak-anak ditanya, anak-anak coba buat peraturan. Nah itu sebetulnya keyakinan kelas. Bedanya nanti peraturan dengan keyakinan. Kalau peraturan yang buat guru biasanya atau sekolah peraturan. Kalau keyakinan kelas yang dibuat bersama, kesepakatan. Jadi dibiarkan anak-anaknya yang melakukan aktivitas. Kenapa? Karena peraturan atau keyakinan kelas yang dibuat oleh anak akan selalu diingat oleh anak. Coba ya. Nah di sini ciri-ciri keyakinan kelas. Satu, bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Artinya lebih abstrak itu contoh, satu, masuk sekolah tepat jam 07 itu kelihatan. Tapi kalau kita ubah Bu, saya ingin coba keyakinan kelas berhubungan dengan tidak terlambat apa Bu? Kalau anak-anak biasanya itu kan peraturan masuk tepat pukul 07.00, pulang pukul 12.00. Itu adalah peraturan. Tapi kalau jadi keyakinan kelas gimana Bu berhubungan dengan waktu? Nah, oke. Anak-anak sudah hadir 15 menit sebelum belajar. Nah, boleh. Itu keyakinan kelas. Jadi artinya tidak ditetapkan oleh aturan sekolah baku atau memakan anak-anak tulisannya tidak kesiangan. Cukup seperti itu juga satu pemantapan ya Bu ya. Lalu keyakinan kelas berupa pertanyaan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Nah ini yang tadi ya Bu ya. Tidak terlambat. Kalau tidak terlambat sebetulnya kalimat negatif apa positif? Negatif ya. Nah, tapi bisa juga Bu untuk mempermudah karena anak ngomong kata-kata tidak dimudah diingat. Ya, kerjakan tugas dengan benar. Gitu ya, itu juga. Lalu keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak. Tong seperti ibu. Jangan ngadirin 20 aturan. Gak apal nanti. Sakedik tapi mantap. Gitu ya. Lalu keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Jadi konsekuensinya dibuat oleh anak, dikerjakan oleh anak, dan dipatuhi oleh anak. Kemudian pembuatan keyakinan melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat. Yang tadi, kalau bisa nanti tahun ajaran baru, saya juga belum menerapkan Bu. Nanti mungkin akan menerapkan di episode berikutnya, di kelas berikutnya, yaitu kita menyuruh anak membuat sebuah peraturan sendiri satu saja. Kira-kira anak-anak kita apa ya untuk membuat peraturan di kelas, keyakinan kita di kelas. Nah itu adalah sebuah argumen di depannya.
Kemudian mana tadi? Ini keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Artinya Bapak dan Ibu, kegiatan keyakinan kelas ini tidak harga mati, tidak stagnan, tapi fleksibel. Artinya ketika Ibu dan Bapak menjelaskan anak-anak, ini keyakinan ini tidak bagus karena kita tidak bisa melaksanakannya dengan benar. Kita bisa ubah bahasanya sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini ada contoh yang mulai saya buat ini, budaya positif. Aku malu jika tidak sholat tepat waktu, jika datang terlambat. Aku malu jika tidak mengerjakan tugas dengan baik. Aku malu tidak ikut upacara. Nah, ini budaya malu. Jadi budaya malu ini yang mulai diterapkan. Kalau di aturan tata tertib kelas adalah siswa melaksanakan sholat di lingkungan sekolah, itu flatnya. Tapi di sini yang aku budaya malu, aku malu tidak mengerjakan sholat tepat waktu. Ya, makanya ketika kita di lingkungan sekolah, anak-anak begitu ada Allahu Akbar, langsung anak itu tepat waktu. Itu adalah satu konsekuensi yang dilakukan. Nah, ini bedanya Bu, peraturan dan tata tertib. Peraturan dan keyakinan kelas. Salah satu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu merupakan kalau kita bilang dari tanggung jawabnya. Itu ya, kira-kira kelas nanti bisa diubah. Kalau peraturan di sini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau berbentuknya keyakinan kelas, bisa kita membuat kata-kata yang baru Bu. Kira-kira apa Bu yang baru Bu? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira untuk ini kan keyakinan kelas berupa tanggung jawab. Kira-kira apa nih yang akan ditulis oleh anak-anak? Ini anak-anak, misalnya kalian ditanya, kalau peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya, kira-kira menurut kalian keyakinan kelas apa yang akan disampaikan di kelas? Ada tidak yang mau menyampaikan tentang buku? Ada? Nggak tahu. Ibu bapak maka kira-kira seperti apa ya? Kalau keyakinan kelas selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini peraturan yang kita buat. Tapi kan peraturan itu sekali lagi Bu, peraturan adalah salah satu data tertulis yang dibuat oleh guru sebagai pembatas kegiatan. Tapi konsekuensi adalah peraturan yang dibuat keyakinan kelas adalah segala sesuatu yang dibuat secara adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Gosen 2004. Nah ini Bu, kemarin saya sudah memperhatikan ini segitiga restitusi. Restitusi itu gini, ketika anak ada contoh gambarannya, ketika anak ada masalah, langkah pertama kita itu adalah pasti kita tahu dulu, ya Bu ya. Nah restitusi itu gelombangnya kita ingin tahu dulu permasalahan anak, kemudian yang kedua pemecahan masalah, yang ketiga tindak lanjut. Itu sering kita lakukan. Nah hanya bahasanya yang berbeda ya kan bahasa ini. Ini ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Baik, kita lihat biar mudah ada di sini Bu. Nah ini paling mudah untuk diingat di sini. Menstabilkan identitas. Ketika anak ada masalah, itu akan datang kepada gurunya atau gurunya yang memanggil anak.
Ada dua ya Bu ya. Ketika ada masalah, anak yang dipanggil oleh gurunya atau gurunya yang memanggil anak. Bahkan anak berkelahi. Nah, atau ada bullying, kita anggap aja bullying. Kemudian ketika anak berhadapan dengan kita akan bertanya kan, nah masalahnya apa? Lalu pasti anak akan menyampaikan saya dibully dan sebagainya. Langkah pertama adalah menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Artinya kita melihat global. Nah, orang pun pasti punya salah. Anak yang lain juga mungkin pernah berkelahi dengan sebab yang sama. Kita menstabilkan emosi anak dulu. Karena ketika anak memiliki stabil yang kurang baik, biasanya mau ditanya tuh menggebu-gebu. Jika nurek maleno gitu. Mau terus garang, ya anak-anak itu akan lebih ini lagi. Nah ini kita menanyakan dulu, menstabilkan identitas itu, kita menanyakan masalah yang terjadi biar kondisi anak bisa menerima apa yang kita sampaikan. Kemudian validasi kebutuhan. Kita akan mulai melakukan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah tadi kan kita secara global, kita masuk ke anak. Kamu tahu kan, kamu berkelahi pasti ada alasannya. Biarkan anak itu berbicara, ada dua arah. Kalau emosional turunnya sok ngabari kamu, biasanya anak tidak akan mencapai titik masalah. Tapi kalau ketika kita tanya punya alasan, pasti setiap orang punya alasan. Dan alasan biasanya bagaimana caranya membenarkan diri sendiri. Kalau alasannya rata-rata gitu Bu, menutupi kekurangan, mencari kesalahan orang lain. Itu biasanya memberikan alasan. Lalu kita juga mulai menyampaikan, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Artinya ketika ada masalah, kita mulai ada keterbukaan. Kamu berkelahi menurut kamu, nah itu mulai kita mengorek. Karena anak kalau guru lele, guru badut, biasanya anak akan mulai ikut bawah, turun suaranya. Tapi umpamanya gurunya kerman keras, gurunya keras, sok kasih jadi anak emosi gitu ya. Gurunya juga ikut emosi. Itu kita mulai meminta kepada anak, kamu kan tadi berkelahi, adakah cara yang lebih baik daripada yang berkelahi? Itu mulai menggali ke anak. Restitusi di sini adalah validasi kebutuhannya. Kita mulai menggali anak agar bisa memecahkan masalahnya. Kita mulai menerapkan keyakinan. Nilai-nilai apa saja yang telah kita sepakati. Artinya Bu, ketika kita ini ada nilai kesepakatan di kelas, biasanya peraturan nilai kesepakatan itu, anak-anak, ketika kamu tadi melakukan hal ini, kita dulu punya aturan. Apa aturannya? Anak ditanya. Biarkan dia mengingat dengan aturan-aturan yang ada. Selain dari kita menggali diri, kita menggali juga wawasannya. Lalu biarkan anak itu berbicara juga di akhir. Apa itu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Artinya ketika kita beranak berkelahi, kita akan bertanya, kalau kamu seperti ini, emang kamu mau jadi apa? Biarkan dia berargumen. Karena setiap anak yang memiliki masalah, dia akan berargumen yang lebih baik ternyata. Pengalaman gitu ya, beberapa kali saya menangani ketika anak-anak berkelahi, menilai dan anak bisa masuk, dan restitusi ini malah bisa masuk. Pertama kita cari dulu permasalahannya apa, stabilkan anak, jangan sampai. Karena kalau anak lagi marah tuh, saya ingatkan tadi, jangan ditanya dulu, karena kita harus stabilkan dulu. Kalau anak sedang kondisi tidak kondusif, sedang emosional, terus kita tanya, hasilnya mau besar. Karena anak akan kemana-mana, karena emosinya masih memuncak. Kita stabilkan identitas dulu, kita biarkan dia rehat sampai dia benar-benar emosionalnya agak turun. Kemudian kita tanya kembali permasalahannya kayak tadi. Selanjutnya ini sebetulnya ada contoh Bapak dan Ibu, tapi kelihatannya suaranya nggak muncul. Mudah-mudahan bisa muncul. Ada contoh yang pernah saya lakukan di kelas Bu tentang restitusi.
Ada apa Safa? Bapak nomor 20. Ya, Safa, ada apa? Begini Pak, saya merasa sakit hati dimarahi Iman. Memang kenapa? Dia menghina saya Pak. Dia bilang saya tidak bisa membeli aksesoris yang mahal. Tentu saja saya sangat tersinggung oleh pernyataan teman saya. Kamu pasti akan marah, kesal, dan sakit hati jika dikatakan seperti itu. Kalau Bapak di posisimu, pasti Bapak juga akan marah. Nah, apa yang kamu lakukan pada Iman? Saya balik menghina dia Pak, dan saya bentak-bentak. Saya balas apa yang dilakukan kepada saya. Pasti kamu punya alasan. Kenapa kamu menghina kembali Iman, bukan? Ya Pak, saya hanya tersulut emosi, jadi saya marah. Bapak yakin dengan apa yang kamu ucapkan. Jadi, tindakan mana yang tidak sesuai dengan prinsip isi hatimu dengan peristiwa ini? Tidak Pak, saya lebih senang berteman dan saling menghargai. Mungkin pada saat itu saya sangat marah jadi tidak memperlihatkan perilaku yang baik. Apakah kamu yakin bahwa menghargai orang lain itu penting? Yakinlah Pak. Bagus, kita memang harus saling menghargai. Selanjutnya, apakah kamu akan menyelesaikan masalah ini? Tentu saja Pak. Bagaimana perasaanmu ketika kamu dapat menyelesaikan masalah dengan baik? Tentu akan merasa bangga karena bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Seperti kemarin waktu kasus Nurul masuk ke kelas, ya ketika anaknya itu minta ke temennya makanan, dia kan ketika kebagian nangis terus sampai Nurul beli sosis kayak gitu. Nah, terus itu satu. Yang kedua, ketika pembelajaran dia bilang nggak ada Pak bukunya, nggak bawa minggu. Nah, Burani ada di sampingnya karena saya tahu dengan Burani tidak gimana. Sampai kalau saya bilang ke ibunya datang, suaminya datang. Ibunya nangis karena mungkin Pak, karena ini suami saya itu keras untuk anaknya. Tapi sifat suami itu gini, Pak pengennya si langsung jangan terlalu manja, sudah dewasa dapat tempat. Dia harus bisa menyimpan buku sendiri segala macam. Itulah pertentangan juga, konflik juga di rumah tangga mereka. Nah, sehingga saya udah 2 kali manggil, tidak ada perubahan, sehingga anak-anak diam. Ibu tiduran, ada pegangan tiduran, kaki di atas meja, ya tidurannya, kurang lihat itu. Nah itu kalau dikeras, kita keras, dia nangis. Tapi untuk pembelajaran dia nggak mau, karena dia tidak. Untuk menulis dia tidak, tapi dia cuma maaf ya tuh, kan itu ya sebenarnya tidak ada keinginan untuk maju, gitu ya. Lihat temannya atau yang lain, sehingga bingung. Apa sih saudara? Sok kumamalih lah menurut saya gitu. Tapi dan sok panghapuskan papan tulis, setidaknya dia bergerak di kelas. Menurut kaminya, pertama kesepakatan kelas, kedua kami kan sudah dilihat orang tuanya sadayana, nenek apa ibu kan itu kan sudah itu. Kedua, terus kedua istilahnya saya konsekuensi nah sih tampilan kan konsekuensinya kalau kamu seperti itu, jadi tanya jawab aja terus saja. Kalau misalnya kamu bersikap seperti ini nyaman tidak kamu? Enggak apa. Jadi ada yang dalil terus saya ditanya jawab gimana nih kamu oleh kami? Ibu pengen tahu jawabannya kayak gimana. Ya sih jadi itu spesialkan si A, si B, si C. Ya, kita kebersamaan seorang dosen. Kumaha si alamat grupnya sendiri. Karena spesial. Ya tanggal. Spesial. Ya, tidak ada. Tapi kamu si Amri tidak
dibawa serius, tong dibawa heureuy teuing, yang penting mah kita tapi yang juga ada Baik, ada lagi Bapak dan Ibu yang ingin menyampaikan pendapat? Saudara Bapak dan Ibu, terima kasih atas kehadirannya anak-anak juga. Mohon maaf apabila ada salah kata yang menyakiti Bapak dan Ibu serta anak-anak. Mari kita tutup kegiatan hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Maka atur nuhun Bapak dan Ibu Sadayana